Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik aja ya. Bertemu lagi bersama saya di channel Sawargi Farm. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk coba memahami kondisi pada saat musim hujan seperti ini. Untuk memahami kondisi air dan kondisi ikan yang kita pelihara pada saat musim hujan seperti ini. Di saat musim hujan itu banyak kasus ikan-ikan yang mati, termasuk di kolam saya sendiri juga ini. Dari kemarin itu ada beberapa ekor ikan yang mati. Jadi apa sih yang menyebabkan ikan-ikan kita itu mati pada saat musim hujan? Di sini saya akan coba berbagi, saya sharing apa yang saya tahu, apa yang saya pahami, yaitu kondisi pada saat musim hujan seperti ini. Karena bukan hanya di kolam seperti ini, kolam empang, kolam tembok, terpal, bahkan di danau seperti Jatiluhur, Cirata itu mengalami kematian. Apa sih penyebab terbesarnya sehingga ikan-ikan kita itu mudah terserang penyakit, bahkan mengalami kematian di saat musim hujan seperti ini? Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang apa yang ada di dalam air kolam ikan kita itu. Jadi di dalam air kolam ikan itu ada kehidupan mikroorganisme yang mana mereka itu fungsinya untuk menjaga kualitas air kolam ikan kita. Ada yang fungsinya itu untuk menyetabilkan pH, ada yang fungsinya mengurai amoniak, ada yang fungsinya itu untuk menghasilkan oksigen. Pokoknya banyak. Intinya mereka itu berfungsi untuk menjaga kualitas air kolam ikan kita. Di saat musim hujan seperti ini itu kan suhu dingin, kemudian cahaya matahari itu terhalang oleh awan, kemudian air hujan itu sendiri ya. Yang pertama kita akan bahas, pasti teman-teman itu sering dengar ya, kalau air hujan itu mengandung asam yang akan membahayakan ikan. Saya setuju, betul ya, air hujan itu mengandung asam. Tapi menurut saya kadar asam dalam air hujan itu, besarnya kadar asam di air hujan itu masih bisa diterima oleh ikan. Bagi ikan itu kadar asamnya mungkin masih bisa ditoleransi, tapi untuk mikroorganisme ini mereka tidak tahan karena asamnya air hujan itu. Jadi yang membuat berbahaya itu bukan ke ikannya, tapi ke mikroorganisme yang hidup di dalam air itu. Nah, kemudian pada saat musim hujan itu juga suhu menurun, suhu menjadi dingin. Nah, sifat dari air itu kan dingin. Ketika musim hujan itu air di kolam kita itu menjadi semakin dingin. Suhu dinginnya air itu bagi ikan masih bisa diterima, tapi untuk beberapa mikroorganisme itu ada yang tidak tahan terhadap suhu yang terlalu dingin, sehingga mengakibatkan fungsinya itu berkurang, atau bahkan mereka itu bisa mati. Kalau mereka mati ya tidak ada
fungsinya untuk menjaga kualitas air kolam ikan kita itu. Terus di saat musim hujan ini mendung kan, cahaya matahari terhalang oleh awan. Jadi cahaya matahari yang masuk ke air, ke kolam ikan kita itu terhalang oleh awan, dan itu juga ada pengaruhnya. Jadi ada mikroorganisme yang disebut fitoplankton. Itu mikroorganisme berupa ya seperti tanaman. Yang namanya tanaman itu kan mereka membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Nah, karena cahaya matahari itu terhalang atau berkurang intensitasnya untuk masuk ke kolam, sehingga proses fotosintesis juga itu terhambat atau terganggu. Nah, fotosintesis itu kita tahu kan, proses fotosintesis itu akan menghasilkan oksigen. Nah, itu dia teman-teman. Jadi suplai oksigen yang ada di dalam air itu berkurang. Oksigen terlarut yang disebut itu dissolved oxygen atau disingkat DO, pasti teman-teman sudah pernah dengar ya, atau bahkan mungkin sudah tahu tentang DO, yaitu oksigen terlarut di dalam air. Nah, menurunnya oksigen itulah yang mengganggu kehidupan mikroorganisme yang tugasnya untuk menjaga kualitas air kolam ikan kita, sehingga menyebabkan terganggunya juga ikan-ikan kita karena kualitas air kolam kita itu menurun. Ya akhirnya ikan kita gampang terserang penyakit, nafsu makannya berkurang, bahkan sampai mengalami kematian. Jadi itulah permasalahan terbesar yang terjadi kondisinya itu pada saat musim hujan itu, suplai oksigen di dalam air itu berkurang. Dan oksigen itu ya ikan dan mikroorganisme biota air itu kan makhluk hidup, yang mana makhluk hidup itu ya membutuhkan oksigen untuk hidup. Jadi di saat musim hujan itu kehidupan mikroorganisme itu terganggu, sehingga menyebabkan mengurangi fungsinya untuk menjaga kualitas air kolam ikan kita. Itu sedikit penjelasan yang saya tahu, yang saya pahami tentang kondisi air kolam ikan pada saat musim hujan. Barangkali buat teman-teman ada yang kurang jelas atau ada yang ingin menambahkan, silahkan komen aja di bawah ya. Nanti kita akan bahas lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.